Pak Hartono, menarik jika kita berbicara investasi emas karena mudah sekali Iya. didapatkan. Bahkan tidak perlu kita datang ke toko Antam atau Pegadaian atau apa untuk bisa mendapatkan emas. Bahkan dijual even di online begitu. Nah, apakah perlu sebenarnya kita mempelajari teknik untuk berinvestasi di emas seperti kita mempelajari teknik-teknik investasi di instrumen lain? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa setiap kita mau berinvestasi tentunya kita harus sesuaikan dengan kompetensi kita ada di mana gitu. Namun berbeda dengan emas. Untuk investasi emas sebetulnya tidak perlu kemudian kita punya kompetensi lebih gitu ya. Karena tadi disampaikan pasar dalam negeri maupun di luar negeri, di Indonesia katakanlah, semua toko emas menjual dan membeli emas gitu ya, sehingga kapanpun kemudian kita bisa jual. Dan kita tidak perlu melakukan pengelolaan atau manajemen terhadap investasi yang kita belikan dalam bentuk emas, sehingga kompetensi tidak diperlukan terlalu tinggi untuk bisa kita berinvestasi emas. Kemudian liquid tadi ya, gampang untuk dicairkan dimanapun, kapanpun, kemudian kita bisa menjual emas tersebut. Dan sangat mudah untuk kita mengetahui harga emas in real time, sangat mudah. Sehingga kapan kita mau melepas emas kita dan kapan kita mau menyimpan, tidak perlu melakukan manage yang terlalu rumit. Oke, gitu. Saya mau tanya lagi ke Olive, kalau misalkan nih investasi emas tidak memerlukan teknik yang begitu rumit gitu ya, kita mungkin bisa mengajarkan anak kita selain menabung, investasi adalah hal yang menjadikan pangkal kaya. Oke, kita mulai ajarin anak kita nih dengan menabung emas, tapi perlu nggak sih kemampuan untuk bisa menganalisa pasarnya juga? Oke, artinya ini momen kita untuk jual, ini momen kita untuk beli. Apakah harga ketika tinggi kita menahan, atau ketika harga rendah kita justru beli sebanyak-banyaknya? Perlu nggak seperti itu? Ini tergantung sama tujuan keuangannya ya. Biasanya kalau misalnya mau tujuannya lebih jangka pendek, mungkin bisa dilihat ya, kalau dirasa tahun depan ada kejadian makroekonomi yang bisa menaikkan harga emas, kalau mau taking profit dulu nggak apa-apa. Tapi kalau investasi jangka panjang menurut saya tidak perlu ya. Bahkan kita juga bisa melakukan dollar cost averaging ibaratnya. Kita sisihin nih, katakan sekarang Sobat Cuan gajinya kan udah banyak yang naik nih, nanti tahun depan sisihin 10% untuk beli 1 gram emas atau 2 gram emas. Nah, ngobrolin terkait tentang ngajarin anak-anak tadi, ini sih saya ngomongin tentang pengalaman sendiri ya. Kalau anak-anak itu kan suka dapat uang angpau ya, kalau lagi Imlek. Nah, daripada mereka taruh di celengan, biasanya saya tukerin jadi emas. Kan sekalian ada bentuknya ya, jadi mereka juga bisa belajar. Selain itu saya juga ngajarin, biar gimana emas itu kan bisa jadi alat tukar di seluruh dunia loh. Ibarat ya, kita mau amit-amit nih ada konflik, kita mau pindah negara pun, paling yang bisa kita pakai apa sih? Emas kan untuk transaksi gitu. Dan itu bisa dijual di negara lain ya, kalau memang kita harus bertransisi atau bertransmigrasi ke negara lain. Saya ingin ke Pak Hartono kembali. Pak Hartono, ini budaya orang Indonesia juga menarik Pak jika berbicara tentang emas. Hobi banget belanja perhiasan nih Pak. Ya, habis lebaran, pulang haji, pulang umroh, rame tuh satu badan Pak, serenceng gitu kan Pak. Tapi sebenarnya investasi di perhiasan yang berlandaskan emas dengan logam batangan ini beda apa enggak sebenarnya Pak? Ya, karakternya berbeda ya. Jadi kalau kita beli emas batangan dengan emas dalam bentuk perhiasan, kita beli emas dalam bentuk perhiasan itu biasanya kan 18 karat, 22 karat, 24 karat. Artinya prosentase emasnya itu berbeda-beda. Karatnya semakin tinggi, sebenarnya kandungan emasnya semakin tinggi. Kalau kita beli perhiasan, per gramnya menjadi lebih mahal pada saat kemudian kita konversi menjadi emas murni gitu. Tapi pada saat kita jual ya, pada saat kita jual, penurunan harga antara kita beli dengan pada waktu kita jual, gapnya lebih besar. Namun kalau kita investasi dalam bentuk emas bar, logam mulia, dari sisi harga jual sama harga beli, gapnya relatif kecil. Nah, sehingga resiko terkait dengan penurunan antara harga pada waktu kita beli dengan waktu kita jual
itu lebih sedikit. Memang kalau emas perhiasan kita bisa pakai untuk menghiasi kita, kalau untuk emas batangan kita bisa simpan di seed box maupun kita di rumah. Bedanya kira-kira demikian. Tapi dari sisi finance, saya sarankan lebih memilih dengan emas batangan. Oke, Pak, kalau misalkan nih Pak, akhirnya orang memutuskan untuk membeli emas gitu ya Pak, apakah bisa menabung langsung di Antam atau mungkin ada solusi lain yang ditawarkan oleh Antam? Ya, produk kita sekarang sebenarnya kita Antam menjual emas fisik ya, emas fisik di mana konsumen beli, kemudian kita berikan emasnya. Nah, ada satu produk kita yang nanti tahun depan Januari kan kita launch dengan namanya Brankas. Itu kita akan launch ke masyarakat. Tidak perlu kemudian emasnya disimpan di rumah, tapi bisa disimpan di Antam dan kapanpun itu bisa dicetak. Jadi ada dua layanan tersebut, terserah nanti masyarakat atau konsumen mau memilih opsi yang mana. Berarti itu kayak tabungan digital emas gitu ya? Jadi disimpan di situ langsung? Ini kalau digital karena fisiknya nggak ada. Iya. Tapi kalau yang di Antam fisiknya memang emasnya kita sediakan, kita simpan. Oh. Berbeda dengan emas digital. Jadi kita menjual emas fisik, emasnya aja kita simpan. Tapi pada saat kemudian customer ini mau ambil emasnya, tinggal meminta kepada Antam untuk kemudian dicetak. Oke, berarti kalau misalkan ada info-info gitu Pak, udah nabung emas tapi ternyata fisiknya nggak ada, itu nggak mungkin terjadi ya Pak di Antam ya Pak ya? Betul, betul. Semuanya aman, terkendali. Ya, Oke, saya ingin kembali lagi ke Olive. Olive kembali berbicara tentang perhiasan. Nah kalau misalkan nih ada orang yang memutuskan untuk berinvestasinya melalui perhiasan. Tapi ya itu dengan resiko gap harga jual dan belinya tinggi. Apakah itu tetap bisa dibilang investasi atau ya lebih baik itu dijadikan kesenangan diri saja? Oke. Yang namanya investasi pasti kan kita tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ya. Kalau misalnya pas dijual ternyata mau jangka pendek, jangka panjang, ketika dijual ujungnya rugi, ya artinya kan bukan investasi ya sebenarnya. Karena jangan lupa perhiasan itu kan juga ada biaya buat gitu. Dan biasanya biaya buatnya ini cukup besar, bisa sampai 15%-an. Belum biaya-biaya lainnya gitu. Itu jadi sebenarnya kalau emang tujuannya investasi lebih baik logam mulia ya, bisa dikatakan seperti itu ya Olive ya. Baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Hartono. Pak Hartono, gimana caranya kita bisa meningkatkan kembali nih literasi kepada masyarakat untuk ayo dong kita beli emas di Antam gitu. Bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran investasi emas itu sangat menarik loh sekarang. Baik, jadi beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, di Indonesia kita punya 15 butik ya yang tersebar di seluruh Indonesia dan di tahun depan kita akan menambahkan butik tersebut. Teman-teman masyarakat bisa berkunjung ke butik LM kita untuk kemudian mendapatkan pengetahuan kenapa harus investasi emas dan kenapa harus investasi emas itu di Antam, karena kita punya kelebihan terkait dengan tingkat kemurnian yang sudah tersertifikasi by LBMA. Kira-kira bisa datang ke butik atau kapanpun bisa membuka HP-nya dengan membuka webnya logamulia.com. Oke, baik Pak, untuk menutup diskusi kita ini pertanyaan terakhir Pak, singkat saja. Jadi harga emas masih ada potensi kenaikan nggak Pak? Singkat saja. Saya memperkirakan masih akan naik. Sampai berapa Pak? Minimal di 9%, kalaupun kondisinya normal seperti yang kita lihat di story tadi, 2013 ke 2023, tanpa adanya kejadian apapun harga emas naik di sekitar 9%. Jadi menurut saya silahkan dimulai untuk melakukan investasi dalam bentuk emas logam mulia. Oke, Olive sendiri melihatnya gimana? Kalau dari aku tentunya bisa, apalagi sekarang banyak bank sentral beberapa negara melakukan dolarisasi, ditandai dengan meningkatkan cadangan devisa mereka dengan membeli emas totalnya dari tahun 2022 sampai 2023 ini sebesar 1.900 ton.
yang dimana ini lebih tinggi dari rata-rata pembelian beberapa bank sentral 10 Ya. tahun terakhir. Ya, jadi masih ada potensi ya, dan Ya. informasi ini sebenarnya sudah beredar di mana-mana, di Ya. mana Bank Sentral memutuskan untuk menambah cadangan emas mereka. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Financial Expert CNBC Indonesia, Olivia Louis, dan juga Direktur Operasi dan Produksi Antam, Bapak Hartono, telah bergabung di InvestM CNBC Indonesia. Terima Semoga kasih. makin banyak ya Thank Pak you, yang Saf. investasi emas habis ini. Ya, terima Ke kasih. Antam tentunya. Ya, silakan datang Thank ke you, Antam. Pak Ya, Hartono. Terima kasih, makasih. Bapak.